Nggak baca Quran, Nora? Aku mau tanya dulu, kamu bisa baca Quran nggak? Nora, kamu bisa baca Quran? Kalau saya bisa baca Quran, emang kenapa? Iya, aku mau tes kamu dulu. Bisa nggak baca Quran? Oke, emang kamu bisanya baca apa? Saya nanya kamu bisa baca Quran Nah, nggak? saya akan tunjukkan Al-Quran saya. Kamu bisanya baca apa? Kita harus apa dong? Harus sama. Iya, kamu dulu. Saya tes dulu. Saya tes bahasa Nah, apa? kamu Bahasa bisanya kitab baca saya. apa? Kamu bisanya baca apa? Bentar, sabar, tenang. Saya bisa baca original teks kitab saya. Kau bisa nggak bahasa Tunjukkan Ibrani? kitab kamu. Tunjukkan kitab kamu menggunakan Ya. original. Saya akan kutunjukkan Al-Quran Oke. saya. Oke, mana? Coba ya, saya tanya dulu. Kamu bisa baca Quran nggak kamu? Ya, saya bisa baca. Coba dulu lah. Kamu Ya. tunjukkan dulu. Kita sama-sama Coba tunjukkan kitab dulu, kita yang baca menggunakan dulu ini. original. Coba baca dulu Coba. Al-An'am 101 ini, coba Tunggu dulu. silakan. Nggak, kitab kamu dulu. Mana Coba kitab kamu? dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Sosis sama naman tadi malam ya? Sosis yang diserupakan itu ternyata Nora sosis. Aritona. Sosis ya, yang diserupakan itu sosis ya. Si Gimana, Juma nggak sosis? bisa bahasa Yunani, dia baca Sosis sama sosis. Memalukan. Sosis dia. Lu bisa nggak baca Quran, Nora? Aku mau tanya dulu, kamu bisa baca Quran nggak? Nora, kamu bisa baca Quran? Kalau saya bisa baca Quran, emang kenapa? Iya, aku mau tes kamu dulu. Bisa nggak baca Quran? Oke, emang kamu bisanya baca apa? Saya nanya kamu bisa baca Quran Nah, nggak? saya akan tunjukkan Al-Quran saya. Kamu bisanya baca apa? Kita harus apa dong? Harus sama. Iya, kamu dulu. Saya tes dulu. Saya tes bahasa Nah, apa? kamu Bahasa bisanya kitab baca saya. apa? Kamu bisanya baca apa? Bentar, sabar, tenang. Saya bisa baca original teks kitab saya. Kau bisa nggak bahasa Tunjukkan Ibrani? kitab kamu. Tunjukkan kitab kamu menggunakan Ya. original. Saya akan kutunjukkan Al-Quran Oke. saya. Oke, mana? Coba ya, saya tanya dulu. Kamu bisa baca Quran nggak kamu? Ya, saya bisa baca. Coba dulu lah. Kamu Ya. tunjukkan dulu. Kita sama-sama Coba tunjukkan kitab dulu, kita baca yang menggunakan dulu ini. original. Coba. Baca dulu Coba. Al-An'am 101 ini. Coba Tunggu dulu. silakan. Ya, kitab kamu dulu. Mana Coba kitab kamu? dulu. Kitab kamu. Saya minta kitab Aku kamu. nanya dulu kamu. Saya minta Coba. kitab kamu. Saya minta kitab kamu. Santai Saya nggak dulu, tahu. santai dulu, Saya santai nggak dulu. menggunakan. Saya nggak menggunakan HP Santai untuk dulu, kitab saya. santai dulu. Tunjukkan kitab kamu. Silakan. Silakan baca dulu. Jangan. Harus apa dong? Harus bisa kita seimbang ya. Saya ambil Al-Quran, saya buka Al-Quran, saya tunjukkan di depan layar, saya bacakan originalnya. Kau tunjukkan original Bible kau. Begitu baru. Kalau hanya download saja original, untuk apa? Saya buka Al-Quran saya menggunakan bahasa Arab, kau tunjukkan kamu punya Bible yang menggunakan bahasa original, itu baru oke. Sama-sama punya kitab original, itu baru mantap.
Kalau kau hanya menunjukkan dari download kau punya Bible, emangnya kau ke gereja baca Bible kamu emang pakai bahasa Yunani? Kalau kami ke masjid ataupun apa baca Al-Quran memakai bahasa Arab. Gitu loh. Saya nggak takut. Hanya membaca Al-Quran insya Allah. Insya Allah. Kalau baca Al-Quran. Nah, kamu tunjukkan kitab kamu yang menggunakan bahasa original. Saya minta dong. Gitu. Kita harus sama ya, harus compare ya, harus sama, seimbang. Saya ambil Al-Quran saya, kamu ambil kitab kamu yang katanya kitab kamu menggunakan bahasa original. Itu baru keren. Kalau hanya di download saya pun juga bisa. Gitu. Ya Abdul. Halo Abdul. Halo, selamat malam Bunda Nora, Bunda Karyana. Agama apa bang? Aduh, saya teh agamanya Oten, Kristen. Oh, oke. Silakan bang. Ini untuk Bunda Karyana sih, bukan untuk Ito Nora. Ya silakan. Bunda Karyana, Bunda tadi agak kurang. Aku mau jalan dulu ya. Makasih ya Nora, semua atas hujatanmu, thank you. Oh, saya nggak menghujat. Kamu hebat. Saya menghujat. Lah, Oke, Bunda Karyana Perasaan kok Dede langsung Karyana pergi? aja. Ya, langsung pergi. Iya, Dede Karyana mau apa dia? Mau ketemu sama si Ulus. Oh, enggak. Tadi saya mau bilang ke dia sebenarnya dia masih kurang sabar ngelayanin Bunda Nora. Harusnya dia harus lebih sabar lagi. Nggak perlu. Gitu. Kalau Kristen itu nggak butuh kesabaran. Bullshit kalau kesabaran. Lah buktinya ada yang naik aja udah menghujat-hujat. Tapi kalau Bunda Karyana tadi tuh sabar sebenarnya. Kalau yang tadi hujat-hujat Nah, ya. sabar dengan kedodolannya. Enggak juga sih Tonora. Iya bang, sabar dengan kedodolannya. Iya, saya terima gitu. Saya tadi ngikutin sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Itu Nora kan pengertiannya hanya sampai situ. Enggak, Kita saya hanya pengertiannya bisa saya mendoa. sudah terlalu panjang. Udah tamat saya Ya. pengertian di dalam Bible. Orang Bible pakai bahasa Indonesia kok. Iya. Oke ya, Bible itu itu pakai bahasa aja Indonesia. Tonora. Silakan lanjut. Saya gantian nama yang lain. Makasih. Oke abang, terima kasih. Yang ada saus sambil coklatnya Ya Arianto, dia dalamnya dia Arianto Pita, open cam kau. Iya. sama dapat tuh baju Belum bisa dibuka. semuanya bisa Udah saya undang kau buka. Banyak kali bohongmu. selapang 5 ambil ya CO sekarang bayar sekarang aku kasih ke bayar Apa topiknya ini? Topiknya apa ini? Topiknya adalah kenapa wanita pesundal duluan masuk surga? Hah? Hah? Wanita duluan masuk surga. Wanita pesundal duluan masuk surga. Oh, aneh di mana ayatnya? Wanita pesundal duluan masuk surga. Loh, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu. Mendahului. Berarti dia artinya didahulukan. Oh, begitu. Ya. Oh. Kenapa begitu? Mana ayatnya? Di mana dia? Ayat mana? Coba baca dulu dong. Ya Allah ya Robbi. Ari. Woi, kau open cam kalau tidak turun kau. On cam. Kau open cam cepat. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, pertanyaan saya, perempuan sundal kenapa didahulukan? Gak adil dong sama Iyalah. orang pencuri, pemabuk, pembunuh. Gak adil dong, padahal mereka juga bertobat. Tapi kenapa perempuan sundal yang didahulukan?
Ya, itulah kalau bertobat. Semuanya Iya, bukan cuma perempuan pembumbun pun juga dia bertobat. Tapi kenapa perempuan sundal ini yang didahulukan? Kenapa nggak sama-sama aja dengan perempuan-perempuan lain yang melakukan kejahatan tapi mereka juga bertobat gitu loh. mana coba ayatnya aku mau baca di mana kitab mana? Matius 21 nomor 31. Matius 21 nomor 31. Ya. Matius 21 nomor 31. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata. Matius 21 ayat 31. Iya. Beda ini. Bacalah. Tuh. Perumpamaan dua ini perumpamaan ini. Perumpamaan dua Aku orang baca anak. aja memang Dan perumpamaan. Baca aja sesungguhnya. Baca aja. Iya, iya, dan bagaimana kali ini agaknya menurutmu seseorang mempunyai dua anak dan setelah datang Baca aja yang kepada 31-nya. Udah tahu itu ceritanya perumpamaan. Tapi baca aja sesungguhnya, ini sesungguhnya. Apa dikatakan Jesus? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan-jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia, namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal lalu percaya kepadanya. Ini begini. Begini. Iya memang. Iya, Kalau dia bertobat dan percaya kepada Yesus Masya ya didahulukan. Tetapi kalau ada dia perempuan, bertobat, kalau ada perempuan pembumbun, dia juga bertobat, dia percaya. Siapa yang duluan masuk? Perempuan sundal atau perempuan pembunuh? ya dua-duanya selamat asalkan tapi begini syaratnya. Menurut tapi Matius begini. 21:31, yang duluan masuk surga walaupun mereka sudah bertobat, itu siapa yang didahulukan? Iya, tapi syaratnya begini. Kalau kami di Kristen begini. Sekarang begini, Arianto, dengar. Ari, dengar. Ada dua wanita yang kejahatannya, satu dia seorang wanita pesundal, pelacur, yang kedua dia seorang wanita pembunuh. Mereka sekarang sama-sama tobat, sama-sama percaya. Iya. Kira-kira menurut Matius 21:31, yang di antara dua perempuan yang penjahat ini, siapa yang duluan masuk surga? Yang duluan masuk ke surga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yahweh Yesus Masya. Menurut Matius 21:31, yang duluan masuk surga itu siapa kata Yesus? Nanti udah saya baca 21. Ya. Enggak, harus dibaca semua dulu. Matius 21 ayat 31. Enggak, nanti saya baca semua dulu, nanti sabar. Dan bagaimana kali ini agaknya? Menurut masih orang mempunyai dua anak dan setelah datang kepada yang pertama dia berkata, "Hai anak, pergilah hari ini. Bekerjalah dalam kebun anggurku." Dan saya menanggapi dia berkata, "Aku tidak mau, namun akhirnya dengan menyesal pergilah dia." Dan setelah datang kepada yang kedua dia mengatakan seperti itu juga. Dan seraya menanggapi dia berkata, saya Tuhan, tetapi dia tidak pergi. Siapa dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepada bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Sebab Yohanes telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal lalu percaya kepadanya. Ya begini. Siapa yang maksudnya di sini Nora, siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Masya akan diselamatkan. Tetapi kalau sekarang saya tadi udah buat dua contoh. Ari saya buat dua contoh. Ada dua perempuan, satu pelacur, satu seorang pembunuh. Dua-duanya bertobat dan percaya kepada Yesus. Menurut Matius 21:31, yang didahulukan masuk surga ini siapa di antara dua perempuan ini? Dua-duanya masuk, Di dua-duanya. mana tertulis dua-duanya? Matius 21:31, siapa yang dikatakan duluan masuk surga?
Kan dua-duanya percaya. Di mana tertulis dua-duanya? Sungguhnya aku Baca berkata dulu padamu, para 21, pemucukan dan para 31. pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan. Enggak. Ayatnya begini, Nora, begini. Gimana? Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Nah, Iya. ada dua perempuan melakukan kejahatan. Satu membunuh, satu melacur. Dua-duanya sama-sama bertobat, sama-sama percaya. Iya. Nah, kira-kira Iya. menurut Matius 21, 31 yang duluan masuk surga siapa? Para pemungut cukai dan para pelacur, dua-duanya para pemungut cukai dan para pelacur. Kenapa udah dijawab kok? Emang salah. Sekarang saya tanya gini, Ari, saya tanya. Kalau Hmm. di antara dua-duanya perempuan pembunuh dengan pelacur, tapi yang kata Yesus didahulukan perempuan pelacur masuk surga, apa kepentingan perempuan pelacur itu duluan masuk surga? Karena dia bertobat dan percaya pada Perempuan Yesus. pembunuh itu juga bertobat, Ari. Yang membunuh ini juga bertobat, sama-sama mereka bertobat. Tetapi kata Yesus, perempuan pelacur itu yang duluan masuk surga. Apa kepentingan pelacur ini yang duluan masuk surga? Kenapa mereka didahulukan daripada perempuan pembunuh? Kenapa nggak dua-duanya? Enggak, karena dia betul-betul percaya dan betul-betul bertobat dan Kayak begini loh. dosanya itu tidak. Ari, yang kau baca itu perumpamaan dua orang anak, benar tidak? Nah, Iya. sekarang Bu. kejahatan manusia yang dilakukan bukan melacur saja, betul? Mencuri, membunuh, itu juga suatu kejahatan dosa, betul? Tapi kenapa konteks perempuan pelacur yang diambil, yang didahulukan masuk surga? Kenapa nggak dikatakan semua perbuatan dosa ketika dia bertobat akan didahulukan masuk surga? Kenapa harus perempuan pelacur dulu yang dikatakan? Padahal konteksnya itu dua orang anak di kebun anggur. Kenapa dikutip perempuan pelacur? Nanti dulu saya baca baik-baik ya, dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak mau menanggung dengan Yesus. Terus dia datang kepada yang kedua, dia mengatakan seperti itu juga, dan seraya menanggapi, dia berkata, saya Tuhan, tetapi dia tidak pergi. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, yang pertama Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku. Mereka bertanya kepada Yesus yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepada bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Kenapa Elohim. konteksnya pelacur yang diambil? Banyak kejahatan Sebab lain ini kok. Enggak, Kenapa soalnya konteksnya enggak. perempuan pelacur yang diambil, Ari? Soalnya dia bertobat, dia Saya bertobat bertanya dan begini, Ari. Perbuatan dosa bukan hanya melacur saja, membumbun, memakai narkoboy. Iya. Ya, kenapa harus konteks perempuan pelacur yang diambil? Sementara itu perumpamaan dua orang anak. Karena enggak begini, karena pemungut cukai dan para pelacur percaya kepada Yesus, dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal Saya lalu tahu percaya konteksnya itu, kepadanya. saya tahu. Yang saya tanya, kenapa konteksnya harus perempuan pelacur? Apa hubungan perempuan pelacur dengan kedua orang anak itu? Kenapa perempuan pelacur yang dikatakan masuk ke dalam kerajaan surga duluan? Enggak, Kenapa enggak? karena dia bertobat atas kesalahan, dia Kamu bertobat paham atas nggak? dosanya Kamu dengan paham nggak sungguh-sungguh. maksud saya, Ari, dengarkan. Iya. Konteks berbuat jahat, dosa, bukan melacur saja. Membunuh Iya, berdosa tahu. nggak? Iya, Mencuri berdosa benar. nggak? Iya. Bersaksi dusta berdosa nggak? Iya, berdosa. Durhaka kepada orang tua berdosa nggak? Iya, berdosa. Banyak dosa-dosa yang ketika dikerjakan, kalau dia bertobat dan percaya, pasti masuk surga, benar tidak? Iya. Tapi masalahnya kenapa konteks yang melacur ini yang diambil? Kenapa nggak kejahatan semua? Harusnya begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan perempuan-perempuan pembuat dosa, kalau dia bertobat akan dahulu masuk surga. Kenapa harus dikatakan hanya perempuan pelacur yang dulu masuk surga? Banyak kok yang buat dosa, bukan melacur saja. Ayo. Ini kan cuman perempuan, ini kan mewakili, ini kan pelacur ini mewakili ya. Kalau Wakil perempuan pelacur. dari kalau
Enggak begini Nora. Enggak sampai Ari, Tuhan telah datang kepadamu dalam kemarin kamu yang percaya dia ditetap kok baca ulang-ulang, tetap dikatakan perempuan pelacur duluan masuk surga. Untuk apa konteks perempuan pelacur yang diambil? Kenapa nggak kejahatan yang lain? Enggak begini, bukan cuma dia bahwa Nora, maksudnya sih bukan enggak itu yang di sebelah kanan itu Gini itu aja, yang di Ari sebelah jawab kanan aja gini, Ari Yesus waktu biar beres. disalib. Ri, jawab gini biar beres. Waktu di sebelah kanan Yesus waktu disalib pekerjaan kan dia melacur berdosa itu juga. paling enak, Tapi itu aja Ri. bertobat. Itu aja Ri. Ini karena pertobatannya melacur itu paling enak, dia gitu, Ri. melakukan dosa dengan dosa yang tidak direncanakan itu, dan yang lainnya itu banyak melakukan dosa yang direncanakan. Ketawa. Jadi kalau menurut Nora siapa coba jawabannya apa coba? Tidak, yang benar itu Ari yang benar itu pekerjaan melacur itu Enggak dosa paling begini. enak, Karena itu yang benar. Dia bilang Enggak. karena melacur itu dosa yang tidak direncanakan. Wah, dia tidak merencanakan. Dia maksudnya Bagaimana seorang pelacur itu dia tidak rencana untuk memelacurkan dirinya? Kemana otak kau, Ari? enggak, maksudnya enggak. Maksudnya dia bertobat atas dosanya. Jadi pertobatannya belum terlambat begitu. Jadi kalau orang pembunuh itu dia belum terlambat juga, dia sudah bertobat. Kenapa nggak dikatakan dahulu juga masuk surga? Itu kan mereka sengaja itu direncanakan. Dosa direncanakan itu tidak selamat kecuali kalau tidak Dosa direncanakan. yang direncanakan. Biasa kan itu karena dia ada sih direncanakan juga, tapi dia bertobat. Enggak, kalau bertobat baru tidak mengulanginya lah. Kenapa? Berarti melacur dosa yang tidak direncanakan. Sementara membunuh dosa yang direncanakan. Weh, gedrek. Coba kau pergi ke rawa-rawa, kau pergi ke lokalisasi, ketemu kau sama perempuan Sundal, kau tanya, Dek, harganya berapa? 200.000 aja, Abang. Kamu kira-kira melakukan ini dosa nggak? Dosa, Bang. Tapi ini dosa yang nggak direncanakan ya, Bang. Enggak, aku baca baik-baik. Dan bagaimana kali ini? Bagaimana saya ini? Ari jawabnya gini, Itu karena kan yang melacur melakukan itu dosa kehendak paling ini enak. mereka. Itulah itu. Dan bagaimanakah melacur hal itu ini dosa paling agaknya enak, menurut Ri. seseorang mempunyai dua anak, dan setelah datang kepada yang pertama dia berkata, hai anak, pergilah hari ini bekerjalah dalam kebun anggurku, dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak mau menanggapinya dengan Yesus. Setelah datang kepada yang kedua dia mengatakan seperti itu juga, dan seraya menanggapi dia berkata, saya tidak, tapi dia tidak pergi. Udah diulang-ulang, udah 5 kali diulang. Enggak begini. Enggak Nora, kalau menurut Nora sih enggak begini. Ini Bagaimana? cuma ini perempuan pelacur sama pemungut ini cuma perumpamaan saja, bukan makna sebenarnya. Lah, sekarang Iya, saya tanya, jadi misalnya kenapa? enggak begini. Oke. Kenapa? Enggak, Kalau kalau- itu perumpamaan, kenapa konteksnya harus diambil perempuan pelacurnya? Ada juga seperti dia membunuh, bisa bertobat, masuk surga duluan. Kenapa harus pelacur? Itu yang saya tanyakan. Nah, bukan cuma pelacur deh, pemungut cukai juga di sini. Iya, kenapa ada Iya, betul. Kenapa cuma 2 kejahatan itu, pemungut cukai dan wanita pelacur? Kenapa? Ada kejahatan yang lain. Kenapa harus perempuan pelacur? Nah, Enggak, karena sewaktu melihat Yesus dia bertobat, dan yang lainnya sudah melihat Yesus tapi dia tidak bertobat. Jadi jangan kau ngarang. Kenapa perempuan pelacur yang dikatakan Yesus duluan masuk surga walaupun dia bertobat? Sementara ada orang yang membunuh, mencuri. Kenapa konteksnya harus yang perempuan pelacur? Itu pertanyaan saya.
Iya karena selain dia bertobat, dia percaya pada Tuhan, pada Saya tidak Yesus. tanya itu. Saya tidak tanya kenapa harus perempuan pelacur yang diumpamakan. Ya karena apa? Banyak Dia tergolong orang yang paling martabatnya paling rendah. Begitu. Jadi orang yang direndahkan akan ditinggikan, orang yang ditinggikan akan direndahkan. Begitu, Nora. Jadi Karena kalau perempuan pelacur ini derajatnya sangat rendah, derajatnya sangat rendah. jadi kalau Yesus perempuan Masih ini derajatnya nggak rendah. rendah juga sih, tapi lebih rendah lagi derajatnya pelacur. Maksudnya iya, kan ada tingkat-tingkatannya Nora. Jadi pelacur ini tingkat paling rendah. Enggak, seandainya orang ini orang paling miskin sekali, termiskin. Seandainya gitu. Pelacur ini yang paling miskinnya begitu. Kalau yang di atasnya itu tidak miskin amat. Gitu Nora. Begitu. Enggak, perumpamaan ini derajatnya ini sangat rendah. Jadi orang yang rendah bisa ditinggikan dan orang yang ditinggikan bisa direndahkan. Begitu maksudnya. Maksudnya di sini perkataan Yesus di sini orang yang paling rendah akan ditinggikan dan orang yang di atas akan direndahkan. Begitu. Kalau bertobat dan percaya pada Yesus Masih, maka derajatnya akan ditinggikan, dan yang tidak percaya pada Yesus Masih, derajatnya akan diturunkan. Serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari pelacur. Begitu maksudnya di sini. Begitu maksudnya. Jadi pelacur paling digambarkan yang paling duluan masuk surga karena itu derajat yang paling rendah, derajatnya paling rendah. Seandainya orang ini orang yang paling termiskin. Jadi karena termiskinnya dan dia baik dan taat pada Tuhan, maka dia akan ditinggikan nanti. Dan yang orang yang apa? Ari tahu dari mana kalau Itu begitu sudah paham Nora kan? Nah, begitu jawabannya. Ari tahu dari mana kalau Jadi pelacur itu perumpamaan pelacur diutamakan masuk surga karena derajat pelacur ini sangat dengar rendah. saya, Ari. Seandainya orang paling miskin sekali. Begitu. Jadi saya karena dia kedengaran sih. taat dan bertobat maka dia ditinggikan. Begitu. Nah, Ini oke. saya kedengaran Jadi sih. kedengaran dia yang nengel. Jadi Ari, kalau kau mengatakan begitu, ya, pertanyaan saya jadi begini. Kalau seandainya emak kau, ini maaf ya, emak kau, saudara kau yang perempuan, kalau disuruh pilih, lebih bagus dia melakukan dosa, membunuh atau melacur. Buka mute-nya. Buka mute-nya. Buka mute-nya. Bertindak enggak, sudah dengar tadi penjelasan saya kan bilang ini Iya, tadi saya bertanya, tunggu dulu. Kalau katanya, iya karena melacur itu Nora adalah perbuatan yang sangat rendah. Makanya didahulukan sangat masuk rendah. Ya, didahulukan Nah. masuk surga, betul? Nah, kalau seandainya Oke, sebentar. Jadi kalau seandainya disuruh pilih perempuan-perempuan Kristen ini, lebih bagus melakukan dosa yang mana? Membunuh atau melacur? Karena melacur dikatakan duluan masuk surga. Ayo. Tapi sebenarnya dua-duanya nggak boleh. Seandainya kalau dibilang perbuatan dosa. Kalau membunuh kan tidak baik, melacur juga. Ya dua-duanya nggak boleh lah. Lah, Masa tapi melakukannya? tapi katanya melacur itu perbuatan yang sangat rendah sampai Ini kan enggak. Ini perkataan Yesus. Ini cuma perumpamaan saja sebagai contoh. tidak ada kau baca pelacur dulu itu sama perumpamaan. Dengarkan Ari, itu perumpamaan tentang apa? Enggak, Tentang apa? pelacur sama pemungut. Itu enggak, itu nyambung. Kalau dari yang pertamanya perikopnya perumpamaan tentang apa? Perumpamaan dua orang anak. Dua orang anak, mereka disuruh apa? Menggarap kebun kan? Iya. Dan Nah, bagaimana kalinya ada? apa hubungannya pemungut cukai dengan pesundal? Gak ada.
nggak nyambung juga. Kitab kau tuh nggak nyambung. Kalau di soal itu nggak nyambung. Enggak ada di kitab Matius. Enggak begini, kalau kitab kami Nora, kalau tidak ada jawabannya di kitab Matius, akan ada jawabannya di kitab Lukas atau di kitab-kitab lain, pasti ada Tidak, jawabannya. ini kan kata kau perumpamaan. Perumpamaannya, perikopnya adalah 2 orang anak penggarap kebun disuruh sama ayahnya. Betul tidak? Tiba-tiba di dalam Matius 21:31 larinya perbuatan mana yang yang menyenangkan ayahnya? Katanya kan? Coba kamu baca dulu lagi. Yang 31. Perumpamaan ada orang, dan bagaimana kali ini agaknya menurut si orang mempunyai 2 anak, dan setelah datang kepada yang pertama dia berkata, hai anak, Bukan pergilah yang 31-nya, yang 31-nya langsung. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepada Yesua yang pertama. Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepada bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab sekarang Yohanes telah pertanyaannya datang. begini. Tunggu dulu. Apa hubungannya perumpamaan 2 orang anak dengan pemungut cukai dan pesundal itu? Apa hubungannya kalau dipikir? Gak ada hubungannya. Ini perumpamaan 2 orang anak yang melakukan kehendak bapaknya. Apa korelasinya ke pemungut cukai dengan wanita pelacur? Ada jawabannya kalau enggak ada di Matius, ada jawabannya di Lukas. Begitu silakan memang. di Lukas. Begitu memang kalau kitab kami. Cari di Lukas. Iya, begitu memang kalau kitab kami Nora, kalau tidak ada. Iya, carilah di Lukas. Kalau tidak ada di Lukas, di Yohanes jawabannya Ya, begitu. carilah di Yohanes cari, silakan. Begitu. Ya Kalau udah, tidak ada di cari. Lukas, di Yohanes jawabannya itu. Aku pengen tahu apa hubungannya. Ya udah, cepat cari. Sebab Yohanes telah datang kepadanya dalam kebenaran dan kamu tidak. Enggak, nantilah kamu tanya ke Mekana deh. Mekana tahu deh. Nanti kamu tanya di Mekana ya. Besok kamu ke di roomnya Mekana. Enggak, masuk aja ke di roomnya Mekana itu. Ya. Enggak, Mekana tahu di kitab Lukas ini jawabannya. Tanya saya Mekana. Iya, kau yang tanya. Ini kan di kitab Matius. Enggak, ini kan kitab Matius, jawabannya di kitab Lukas. Lapor bos. Nah, ada jawabannya kalau enggak ada jawabannya di kitab Lukas, di kitab Yohanes jawabannya itu. Ya, coba kau yang cari dulu. Begitulah kitab kami Nora. Tunggu kau cari dulu. Bagaimana saya mau cari? Nantilah besoklah kamu sama Mikana ya. Saya nggak mau sama Mikana, sama kamu saja. Mikana ngerocos saja terus. Dia kayak mulut kentut. Enggak begini Nora. Kalau jawabannya kalau tidak ada di kitab Lukas, di kitab Yohanes jawabannya, karena kitab kami begitu. Nora. Sekarang gini, Ari. Menjawab kalau enggak benar. Kitab kami saling menjawab antara ayat yang satu dengan kitab yang satu dengan kitab lainnya saling menjawab. Udah, oke Ari. Sekarang begini, ada beberapa perempuan pelacur, ya kan? Dia tiba-tiba bertobat dan percaya Yesus. Dia kira-kira masuk surga duluan apa enggak? Percaya kalau dia bertobat. Masuk surga duluan sebelum dia meninggal. Iya. Percaya sebelum dia meninggal baru dia bertobat. Iya. Dikatakan situ pemungut cukai dan wanita pelacur, kalau dia bertobat masuk surga duluan, betul? Iya. Nah, jadi sekarang kalau ada yang meninggal pemungut cukai dengan wanita pelacur, kalau mereka bertobat sekarang mereka sudah ada di surga, benar atau tidak? Iya, di surga iya. Oke. Sebenarnya kalau sebentar, udah jangan panjang. Iya. Kira-kira kira-kira ada nggak Yesus menjanjikan lagi orang-orang yang berdosa itu selain daripada pelacur dengan pemungut cukai duluan masuk surga, ada nggak di dalam Bible? Ada itu, apa itu yang di sebelah kanannya Yesus Masya, yang orang berdosa yang disalib juga. Oke, Dia jadi kan sekarang udah di surga. Yang di sebelah kanan Yesus Masya itu kan. Iya, sekarang udah ada di dia surga. Berkata, Iya, udah ada di surga sekarang. Iya, dia enggak, sebenarnya kalau di Kristen enggak langsung ke surga, di Firdaus dulu. Oh, jadi Firdaus tapi enggak langsung masuk surga, Kim.
Iya, nggak usah panjang. Tapi pemungut cukai katanya Berkumpul duluan di masuk Firdaus surga. dulu, nggak langsung ke surga. Tapi Di katanya duluan masuk Firdaus. surga. Hmm. Katanya duluan masuk Firdaus surga. itu. Kamu baca Matius 31, Matius 21:31 tadi kan katanya duluan masuk surga, weh, bukan Iya, Firdaus. iya, benar. Nah, sekarang Yesus di mana? Yesus di mana? Dia lagi di surga, dia di surga. Jadi mereka sekarang semua lagi kumpul di surga. Iya, benar. Ngapain mereka di surga? Ya, di surga ya memuji-muji, memuliakan, mengagungkan. Iya, aku tanya. Di mana? Aku tanya Nabi, enggak. Di mana wanita pesundal? Di mana pemungut cukai? Di mana orang yang mati di sebelah kanan Yesus? Itu katanya mereka lagi bernyanyi-nyanyi dengan Yesus. Di mana tertulis? Iya, dia kan itu waktu yang di sebelah kanan Yesus itu bilang Saya tidak ingatlah tanya aku itu, kalau saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pemungut cukai, wanita pelacur sekarang sudah ada di surga dan Yesus ada di surga. Ngapain mereka? ya itu hak Tuhan lah itu, nggak ada di Bible. Aku tanya dulu lah. Aku tanya dulu juga deh. Kalau Nabi Isanya Nora kan di surga juga, ngapain di sana? Ngapain di surga Nabi Isanya Tidak Nora? ada, tidak ada manusia yang sekarang masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Enggak, bukan surga, Firdaus Nora, Firdaus. Firdaus itu bagian surga. Nah, Yesus Kalau menjanjikan kamu- pemungut cukai dengan wanita pelacur masuk kerajaan surga apa di Firdaus? Di Firdaus dulu, Firdaus. Di mana ternyata di Firdaus dulu? Tapi di sini ya, apa dia bilang di sini surga ya? 31. Bola hosnya belagu kontak. Sesungguhnya aku berkata kepada pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Di sini kerajaan Elohim, di sini tidak ada kata surga, Nora. Lah, Kerajaan Elohim atau kerajaan? Oke, sekarang kerajaan Elohim itu di mana? Kerajaan Elohim itu di apa? Di atas, di surga, di apa? Firdaus bagian Berarti Firdaus sekarang- itu bagian dari Oke. surga. Berarti sekarang Elohim ada di taman. Firdaus. Sekarang Di Elohim sini ada kan di taman di Firdaus. ayat ini kan di ayat ini kan tidak ada kata surga, tidak ada tertulis kata surga. Oh, berarti Yesus Di sekarang di Firdaus. mana? Di Firdaus. Oh, Yesus bukan di surga. Oh, kalau dia di surga, kalau pengikutnya ciptaannya di Firdaus yang kudus. Itu sudah dikasih tahu. Sekarang saya tanya, kerajaan Elohim itu ada di surga atau di taman Firdaus? Kerajaan Elohim enggak begini, kalau menurut saya percaya, kalau di Kristen enggak begini. Itu juga waktu yang di sebelah kanan Yesus berkata, hari ini kamu lihat akan mukanya berada si di Ani, Firdaus. kayak Dia nggak tidak bilang berdosa, hari ini mukanya kamu itu ada di polos surga, gitu. Lempeng tapi gitu muka. Yesusnya bilang hari ini kamu di Firdaus. Dia nggak bilang di surga, tapi dia sebutnya Firdaus. Begitu. Sekarang Firdaus. kerajaan Elohim ada di mana? Aku bilang di surga, di atas, di langit keberapa? Langit ketiga, Ki. Kalau di Kristen enggak, kalau di Kristen ada 3 langit, Nora. Kalau di Islam kan ada 7 langit kan. Kalau di surga ada berapa langit? 7 kan? Yang saya tanya, kerajaan Elohim ada di mana? Aku bilang di langit ketiga. Jadi sekarang Elohim ada di mana? Di langit ketiga. Elohim ada di mana? Aku bilang di langit ketiga. Langit ketiga itu Firdaus atau surga? Firdaus, surga, dan untuk sementara yang ciptaannya di Firdaus. Aduh. Enggak, Nora, kayak langitmu 7 langit kamu, Kak. Kalau Nora kan langitnya 7, kami cuma 3. Yang itu yang benar yang mana, Nora, coba? Aku mau ikat ke Langitmu kan Elia Eden. Langitmu kan 7. Kami cuma 3. Aku ikat dulu kepala gue. Aku mau gantung di mana? Aku mau gantung diri. Mana tahu aku
langitmu dalam kerajaan 7. Firdaus. Mana nih? Aku ikut. Sekarang pertanyaan saya. Enggak iya, pertanyaanmu apa? Nah, Coba. pertanyaan saya, kerajaan Elohim itu ada di mana? Di surga atau di Firdaus? Kerajaan Elohim itu di surga. Tapi kalau yang enggak begini, dengar dulu, kerajaan Elohim itu di surga. Sebentar, kerajaan Elohim ada di surga. Nah, sekarang iya, pemungut cukai dan wanita pelacur itu di mana? Untuk sementara di Firdaus, karena nanti ada Kamu pembagian baca mahkota, Matius Nora. 21:31, baca lagi. Hah? Matius 21:31 Matius? itu di mana? Ya, dia di mana? Matius 20 semana Matius 21:31 yang tadi kau baca sampai 10 kali bolak-balik toh. Iya, tapi tidak ada kata surga di situ. Coba cek Dia di ada mana? enggak kata Oke, surga. dia di mana? Dia di mana? Mereka itu di Firdaus. Orang-orang Kamu yang di baca dalam dulu Tuhan baik-baik, itu di Firdaus apa berkumpul di kerajaan Elohim? Di Firdaus apa di kerajaan Elohim? Coba baca lagi. Aduh, kerajaan Elohim. Nah, kerajaan Elohim di mana? Di surga apa Firdaus? Kerajaan Elohim itu di surga. Tapi Ya ada udah, tapinya, berarti tapi orang yang Iya, berarti pemungut cukai dengan wanita pelacur itu ada di kerajaan Elohim apa di Firdaus? untuk sementara di Firdaus dulu. Baca Nanti dulu, kalau Matius kiamat 21:31, kau baca dulu, kau baca. peraturannya memang begitu, Nora. Kau baca dulu, kau baca. Baca Matius 21:31. Dia di kerajaan Elohim atau di apa? Di Firdaus. Coba baca daripada kucucukan nanti ini di sini. Cepat baca. Untuk sementara lagi transit. Baca dulu. Jangan kau berfirman dalam hati. Baca kuat-kuat. Saya baca ya. Ya. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, yang pertama, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Ada nggak kata surga ya. situ enggak? Kerajaan Elohim Iya. di mana? Di Firdaus atau di surga? Kerajaan Elohim itu di surga. Berarti pemungut cukai dengan wanita pelacur di mana? Di surga apa di Firdaus? Di Firdaus, di mana Firdaus itu bagian dari surga. Astaga, sudah dikasih tahu. Woi, saya ikan lagi nih. Kau baca Nggak tadi begini, yang terakhir. Dora. Nggak Wanita begini, Dora. pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan Elohim atau ke Firdaus. Aku sudah bilang tadi Firdaus itu bagian dari surga. Nggak paham sih. Enggak, soalnya nanti ada pembagian mahkota, Nora. Pembagian mahkota untuk menuju ke surga. Begitu. Kalau mungkin kalau di Islam beda kali. Sekarang Di saya Islam, tanya. di Islam aja, di Islam aja langit bisa bertujuh. Kan di Islam langitnya. Tunggu dulu. Kau bilang pembagian mahkota. Sebenarnya kalian nanti di surga katanya hidup seperti malaikat, betul? Nah, malaikat itu malaikat itu roh atau manusia? Malaikat itu roh. Nah, bagaimana mungkin roh bisa pakai mahkota? Begini. Mahkota rohani Apa sih yang itu. tidak mungkin bagi Tuhan? Malaikat aja. Enggak, begini Nora. Malaikat aja bisa turun ke bumi jadi manusia kok. Malaikat aja bisa turun ke bumi jadi manusia. Itu karena kuasa Tuhan, Nora. Karena kuasa Tuhan itu. Jadi nanti berkumpul di Firdaus dulu. Nanti ada pembagian mahkota menuju surga. Paham nggak? Jadi laki-lakinya juga pakai mahkota. Begitu. Ya iya, mahkota itu tergantung dari ya kalau penginjil mahkotanya lain. Kalau yang pokoknya nanti ada 5 mahkota, nanti pembagian 5 mahkota. Aduh. Iya. Emang kalau di Islam ada pembagian mahkota nggak ada kan? Nah, kayak putri Indonesia kan ada mahkotanya tuh. Nanti itu dikasih mahkota begitu sesuai dengan amalnya selama mereka di bumi. Jadi untuk sementara dikumpulkan di Firdaus untuk pembagian mahkota menuju surga begitu kalau di Kristen.
Kira-kira nanti Nora dapat mahkota apa ini? Ih. Udahlah Ya hidup iyalah. seperti malaikat, kayak Casper, pakai mahkota. Iya, itu mahkota itu kan membuat kita apa? Jadi semakin apa? Itu kalau putri Indonesia dikasih mahkota itu perasaannya gimana kan? Senang kan, gembira kan? Ah, dikasih mahkota kerajaan begitu kayak raja kan ada mahkotanya. Nah, saya tanya, roh itu bentuknya seperti apa? Enggak, pakaian santang Islam apa Kristen ya hostnya ini? Dia Konghucu. Saya tanya, yang Iya. saya tanya sama kamu, roh itu bentuknya Iya. seperti apa? Roh bentuknya seperti apa? Roh itu tidak kalau roh itu nggak kelihatan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa pakai mahkota kalau nggak kelihatan kitanya? Mahkotanya nggak kelihatan juga. Jadi gini, Iya, kamu bisa bayangkan nggak? Kamu bisa bayangkan nggak? Kamu roh yang tidak kelihatan tiba-tiba pakai mahkota. Jadi mahkotanya yang berterbangan semua begitu. Enggak kan nanti kan enggak begini. Nora, nanti enggak begini. Kamu bayangkan Nora, nggak? Kayak gini ya, tidak nanti kan kelihatan. tubuh kamu- Sebentar dulu, Ari, sebentar. Kayak ini ya, botol ini tidak kelihatan tanganku tapi dia Iya. bergerak. Nah, kamu bayangkan roh yang tidak kelihatan pakai mahkota. Jadi mahkotanya kelihatan, jadi mahkotanya semua nanti bergerak, begitulah ya. Iya, tidak begitu. Di surga itu tubuh kemuliaan nanti jadi tubuh kemuliaan itu kelihatan bisa dilihat oleh mata. Nah, tapi katanya kamu bilang katanya di surga nanti hidup seperti malaikat. Terus kok pakai Iya, tubuh kemuliaan? Iya, tubuh kayak malaikat kan bisa kelihatan. Jadi nanti di surga itu kelihatan bahkan binatang-binatang sepasang juga ada nanti di surga. Binatang-binatang sepasang ada. Misalnya harimau sepasang, elang Nah, itu sepasang, pakai itu ular dia hidup sepasang. seperti roh atau ikut juga tubuh kemuliaannya? Kita itu urusan Tuhan itu kita tidak enggak begini Nora. Saya kasih tahu kau Nora tuh ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Jadi jangan kita terlalu kepo. Itu bagiannya Tuhan. Jangan terlalu kepo. Nora ini terlalu kepo kalau saya lihat bagiannya Tuhan saja dikepoi. Itu bagiannya Tuhan Nora jangkau kepoi bagiannya Tuhan nanti marah. Jadi Nora ada itu bagiannya kita manusia ada bagiannya juga Tuhan. Jadi jangan terlalu kepo. Kamu tanya lagu belakang udah capek aku nih. Ini udah capek nih. Soalnya kau terlalu kepo ke Tuhan saya lihat terlalu kepo tentang Tuhan. Bukan Jadi terlalu nanti kepo. di surga kita pakai tubuh kemuliaan yang kelihatan begitu. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan juga. Jadi jangan Tubuh kita kemuliaan terlalu itu kepo, seperti apa? terlalu kepo ke Tuhan gitu. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Bagaimana Pak Kian Santang? Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Ya, tubuh kemuliaan itu tubuh kemuliaan itu tidak mati-mati, tidak mengalami sakit dan tidak itu tubuh tua-tua. kemuliaan itu. Iya, awet muda terus Oke. dan tidak mengalami sakit dan tidak mengalami kematian. Itu yang masuk ke surga. Terus yang masuk ke neraka itu tubuh apa? Yang masuk ke neraka itu tubuh juga tapi tubuh ini duniawi yang masuk ke neraka. Jadi dia itu merasakan sakit kalau masuk. Oh, jadi beda tubuh ya. Iya, jadi nanti kalau orang di dalam Tuhan itu akan dikasih tubuh surgawi. Ada juga nanti kalau tidak selamat akan dikasih tubuh yang baru juga, tapi tubuh itu tubuh untuk neraka begitu. Jadi di kalau dia Kristen ke itu neraka ada dia dua. rasakan sakitnya Ada tubuh begitu. surgawi. Bentar, ada tubuh surgawi dan tubuh nerakawi gitu. Iya benar. Oke, mantap. Ada dua ya. Tubuh surgawi. Iya, dan ada tubuh surgawi dan ada tubuh neraka begitu. Nerakawi. Nah, tubuh nerakawi ini seperti apa? Ya.
Tubuh nerakawi ini seperti apa? Tubuh nerakawi ini abadi juga. Kalau menurut Abadi aku juga. saya tahu katanya itu kalau habis disiksa itu tubuhnya itu kembali ke semula lagi, disiksa lagi, kembali ke semula lagi, disiksa lagi gitu. Oh gitu. Iya. Iya, Ada kalau dagingnya. misalnya tubuhnya disiksa kan sudah remuk, sudah hancur, jadi utuh lagi kembali. Utuh lagi. Tapi- Ada Tapi dagingnya. kayaknya Dagingnya ada. Nora katanya kalau orang Islam itu ada apa penyucian di surga ya, dosanya dicuci di surga baru habis itu masuk ke. Maksudnya orang itu dikasih masuk neraka dulu dicuci dosanya, habis itu masuk surga. Emang begitu ada di Islam. Iya ada. Kalau di Kristen dicuci dulu nggak di neraka? Oh kalau di Katolik gitu, di Katolik. Enggak, kalau di Kristen nggak nanya Katolik, di Kristen dicuci Oh, dulu nggak kalau di neraka? kalau kami nggak percaya di Oh, berarti ajaran kekal Katolik ya lah di yang ada neraka itu. ya. Kekal di Ya neraka katanya ya. kalau misalnya orang berdosa dikasih masuk neraka dulu dicuci dosanya pakai api. Habis Iya, itu ini kalau di Kristen kalau udah masuk neraka pasti masuk surga nggak? Kalau di Kristen nih, kalau udah masuk neraka nanti bakal masuk surga nggak? ya kalau percaya di dalam nama Yesus Masih, Bapak ya di dalam nama Yesus Masih taat ya Lah, kan udah selamat. masuk neraka, dia udah masuk neraka nih, udah masuk neraka posisinya, Iya. udah dicuci di neraka nih. Nah terus dia akan masuk surga nggak? Kalau ajaran Katolik sih, tapi kalau kami tidak mengimaninya itu. Beda berarti ya. Iya beda Beda. ajaran Enggak, mesianik sama Katolik. yang saya tanya nih orang Kristen masuk neraka kan, yang berdosa masuk neraka, oke? Iya benar. Nah dia akan ada kesempatan masuk surga nggak? Kalau di hari penghakiman itu tidak ada lagi pertobatan sudah terlambat. Oh, berarti akan kekal di neraka ya. Ya kecuali kalau selama masih di bumi dia bertobat. Waktu misalnya detik-detik kematiannya dia bertobat dan percaya pada Yesus Bapak di dalam Yesus Masih, dia bertobat di kalau di detik-detik Islam kan, kematiannya masih bisa selamat. Kalau di Islam kan detik-detik kematiannya percaya kepada Allah tuh menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Nah kalau di Kristen detik-detik kematiannya itu percaya kepada Yesus itu seperti apa? Misalnya dia mengakui kesalahannya pada masa lalu yang mereka nggak sengaja kan, maksudnya dosa-dosa yang tidak direncanakan. Dia minta ampun baru percaya kepada Yahweh di dalam nama Yesus Masih ya dia diselamatkan. Dia minta ampun kan? Dia minta ampun, doanya seperti apa? Ya contohnya kalau kami panggil Yahweh ya, Bapak Yahweh yang ada dalam surga. Saya minta ampun atas segala dosa-dosa saya Loh, pada masa bentar, lalu. Bang, kok minta Dan- ampunnya ke Yahweh bukan ke Yesus? Ini enggak kalau Yesus enggak begini Pak, kalau kami Loh, ke kalau Yesus kami lah berdoa minta ampunnya kok minta ampunnya ke Yahweh. Yahweh itu Tuhan siapa? oh Bapak Islam apa Kristen sih Islamnya? Saya Islam, cuma saya suka mengajar pendeta Bible. Oh begitu. Kalau ini kalau Yahweh itu Yahweh Yesus itu nama Tuhannya apa? Orang Israel, Yahudi Israel. Oh, nama Tuhan orang Israel bukan nama Tuhan orang Iya. Kristen. Kenapa Anda minta tobatnya ke Tuhannya orang Israel? Enggak begini Nah, Pak, soalnya pusing kan? enggak soalnya kitab Tanak dan Berib Kadasa itu milik Yahudi, milik Israel dan tidak ada nama Allah di dalam Pak. Adanya Yahweh Itu Yesua. milik Yahudi, milik Israel, bukan tapi- milik Kristen. Tapi enggak begini Pak. Loh, yang milik Kristen yang mana? Yang milik
tanak sama berkadasa itu sudah diterjemahkan ke dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu. Dan perjanjian kalau baru. kami mengikuti kitab karena tidak di kitab aslinya tanak dan berkadasa. Bentar bang. Bentar. Tuhan di perjanjian baru siapa? Tuhan di perjanjian baru itu nama aslinya Yesus Hamasia. Coba tunjukkan datanya di perjanjian baru. Bentar biar enak. Tunjukkan di perjanjian baru di PB nama Tuhannya Yesus Hamasyah. Tunjukkan. Ini ada ini. Ini ada ini. Mana? Di ayat berapa? Di dalam hati saya ini. Oh, di dalam hati. Tunjukkan gimana ILT 3 Pak. menunjukkan Coba. dalam hati. Enggak, soalnya ada sih anunya tapi lagi tinggal di apa kampung. Enggak, soalnya ada Yesus sepunya Hamasyahnya lagi tinggal di kampung. Enggak, maksudnya Alkitab Bible-nya. Kirain Yesus Hamasyah tinggal di kampung. Kalau di dalam HP ini ada Pak. Kalau dalam HP ini ada. Coba tunjukkan mana dalam hati. Di LDT coba LT 3 ada banyak tuh kata Yesus di dalam. Ini yang benar ini Tuhannya di PB ini Yesus apa Yesus Hamasyah sih? Enggak Pak, kalau enggak begini ya saya kasih tahu ya. Kalau Yesua sama Yesus itu satu pribadi, cuma namanya beda. Kalau nama aslinya itu Yesus pribadi cuma satu orang, orangnya satu, pribadinya satu, cuma namanya dua. Oke. Tapi orangnya satu ya, orangnya satu. Kita uji. Ya, orangnya satu tapi punya nama dua. Oke, orangnya satu. Bang Ari ini Tritunggal berarti ya? Enggak sih, kalau kami enggak Tritunggal, tapi kalau kami itu cuma mengimaninya kalau Tritunggal itu bagi kami itu kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Oke, kebagaimanaan Tuhan. Kita uji nih. Bentar, mari kita uji kebagaimanaan Tuhan. Oke. Bang Ari tahu nggak kalau Yesus itu pernah dibaptis? Iya, pernah. Di mana? Di Sungai Yordan, Yohanes di Sungai Pembaptis. Yordan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, lalu muncullah Roh Kudus berbentuk burung merpati. Setuju nggak? Oke. Dan terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Setuju nggak? Iya. Oke. Nah, di antara ketiga ini, tiga tempat berbeda kan? Yang satu di Sungai Yordan, yang satu lagi melayang-layang terbang, yang satu lagi ngomong di atas ya, lagi ngoceh. Iya. Menurut Pak Ari, di situ siapa yang Tuhan? Yang Tuhan itu ketiga-tiganya sih. Tiga-tiganya Tuhan. Berarti ada tiga Tuhan begini, kan? Pak. Enggak, cuma satu Pak. Enggak, yang wujud satu, kan cuma tiga-tiganya Tuhan. Bentar Pak Ari, makanya dengerin dulu pertanyaan saya. Yesus lagi di Sungai Yordan, lagi renang kan? Di Sungai Yordan, lagi renang nih. Terus ada yang belajar terbang nih. Roh Kudus berbentuk burung merpati ya. Oke, terus ada yang ngoceh di atas lu. Inilah anakku yang kukasihi. Tiga tempat berbeda, tiga oknum berbeda. Siapa yang Tuhan di situ? Yang burung yang dalam wujud burung merpati begini Pak, dalam wujud merpati itu Roh Kudus. Dan yang dibaptis Tuhan, itu kan? adalah Yesua, di mana Yesua itu firman hidup. Dan yang Tuhan berbicara juga, kan? berbicara itu adalah Sang Pencipta. Iya, Sang Bapa, Tuhan Sang juga Pencipta. kan? Nah, oke. Jadi Tuhannya siapa? Yang Tuhan itu ketiga-tiganya, karena berarti ada tiga Tuhan kalau gitu. Roh Kudus dan Yesua Roh Kudus dan Yesus Hamasyah adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan sendiri, Roh Kudus dan Yesua itu adalah Tuhan sendiri, cuma dalam wujud. Iya. Dalam berarti yang satu Tuhan dalam wujud burung merpati, dan Tuhan dalam wujud Yesua yang dalam wujud manusia. Begitu Pak. Kan tempatnya berbeda nih, tempatnya berbeda. Yang satu lagi renang nih di danau, yang satu lagi belajar terbang, yang satu lagi ngoceh. Berarti tiga-tiganya Tuhan.
Iya, tiga, tapi pribadinya satu. Udah, tiga-tiganya Tuhan. Loh, kok Enggak, satu? kalau dibilang tiga Tuhan nggak boleh, Pak. Masa ada tiga Boleh. Tuhan? Itu ada tiga itu. Enggak, yang Itu enggak, jangan muncrat. cuman pakai- satu, pakai Pak, ini, yang pakai tisu biar nggak muncrat. Masa pakai tangan? enggak begini. Begini, yang satu yang Yesus itu adalah firman-Nya, firman hidup. Dan yang turun dalam burung merpati itu adalah Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah Roh Sang Pencipta sendiri. Sedangkan yang Yesus ini adalah firman-Nya, firman yang keluar dari dirinya. Firman. Oh, berarti bacotan gitu Iya, ya, perkataan firman, ya. iya, firman yang keluar dari diri Sang Pencipta, yaitu Yahweh gitu. Iya, berarti perkataan kan? Oke, Iya, oke. begitu. Ini ini ya. Biasa juga dikunci ya, perkataan. digelari dengan firman yang hidup. Oke. Kalau misalkan Yesus itu adalah perkataan, firman yang hidup, berarti yang dikandung oleh Maria ini adalah perkataan. Setuju? Iya. Nah, Karena udah, enggak. berarti Maria mengandung Begini, perkataan, Pak. bukan mengandung bayi. Enggak begini, karena waktu Yesus Masih datang ke dunia ini, dia itu dalam dua sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Katanya Yesus Masya itu perkataan, gimana sih? Iya, nah maksudnya firman atau firman dalam wujud manusia, begitu. Perkataan kan? Firman hidup, firman yang hidup. Bapak paham nggak kalau dibilang firman hidup? Iya, perkataan kan? Enggak, firman hidup. Enggak begini, firman hidup di sini maksudnya firman yang bisa diajak berkomunikasi. Firman yang bisa diajak berkomunikasi. Iya. Begitu. Kan kalau firman tertulis kan kita tidak bisa ajak komunikasi kan? Nah, si Firman ini si Firman ini belajar bicaranya oleh siapa? Diajarinya oleh siapa? Belajar ngomongnya? Enggak, mujizat yang dia lakukan dan perkataan yang dia lakukan itu dari Bapaknya, dari Sang Pencipta. Oh, gitu. Iya, Dikasih jadi dari dia Sang dikontrol Pencipta. dari atas, di remote dari atas. Oh, di remote, punya remote ya, Iya. Tuhan ya. Jadi enggak, maksudnya perumpamaan, maksudnya maksudnya semua yang dikatakan dan semua yang diucapkan itu bukan sesuka hatinya, tapi semuanya itu diawasi atau supaya paham Pakai di remote ya. lah. Nah, gini Pak Ari, seandainya Jadi seandainya waktu remote ini Yesus habis bumi baterainya tidak, gimana Pak tidak Ari? melakukan sesuka hatinya, sekehendak hatinya karena diawasi dari atas. Diawasi Kalau oleh misalkan Bapaknya nih, dari atas. Mari bentar. Kalau misalkan remote-nya ini habis baterainya gimana? Nggak bisa ini lagi dong. Kalau misalnya kalau bagi Tuhan itu tidak kayak kayak matahari pernah habis, enggak ada habisnya kan, kayak begitulah. Jadi remote Tuhan itu tidak pernah Non-stop habis. ya. Kayak matahari kan Non-stop tidak ya. pernah berhenti bersinar toh. Berarti non-stop ya. Remote-nya itu bagaikan matahari yang tidak pernah berhenti bersinar, siang malam bersinar Oke. terus. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.